Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mari puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak yang kita tidak bisa menghitungnya. Berapa nikmat telah diberikan, seberapa besar nikmat telah diberikan. Kita selalu sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya malam ini kita bisa bertemu untuk membahas hadis Rasulnya Nabi Muhammad SAW yang kali ini sudah hadis yang kedua. Dari beberapa tafsir terhadap hadis yang kedua ini, kita masih membaca tafsirnya As-Sa'idan yang menyatakan wa fil hadis masail. Beliau melihat hadis ini ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas. Yang pertama kemarin beliau menyampaikan tentang hadis ini dalal hadis ala ba'di adabi thalibil ilm. Hadis ini membahas tentang sopan santun pencari ilmu. Yang bagaimana sopan santunnya kemarin sudah kita bahas. Yang terakhir ada semacam kaidah yang dikutip dari salah seorang ulama salaf. Beliau menyatakan begini, la yanalul ilma mustahyi au mustakbir. Orang yang menuntut ilmu itu tidak akan dapat bagi mereka yang malu untuk membahas, biasanya malu untuk duduk di depan, biasanya lalu jelingker ke belakang gitu. Itu jangan lupa, itu diingatkan. Mustahyi yang kayak gitu itu enggak dapat. Mustahyi itu artinya yang malu. Malu bisa terutama kaitannya dengan ini adalah malu bertanya. Makanya saya selalu memuji, selalu senang dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang kreatif punya pertanyaan yang jelas itu bisa jadi menjadi pertanyaan banyak orang, tapi hanya karena malu lalu tidak bertanya. Tapi yang jelas kalau sudah ada yang bertanya dan pertanyaannya sama, ya tidak perlu diulang. Itu. Tapi kalau di kali yang lain diulang, tidak masalah.
Kemudian yang kedua, au mustakbir. Mustakbir ini yang paling kecil. Mustakbir itu artinya enggak dapat, penuntut ilmu itu enggak dapat ilmu kalau dia sombong. Mustakbir. Mustakbir itu paling kecil, itu bentuknya itu biasanya begini. Alah, kayak gitu aja saya sudah tahu gitu. Nah, bahaya itu kalau sudah gitu itu. Belum lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kadang dengan guru itu para penuntut ilmu itu kadang-kadang lebih-lebih zaman sekarang ini tidak begitu menaruh respect, sehingga kadang-kadang siapa toh itu dia tuh itu Masya Allah pertanyaan yang sesungguhnya itu melecehkan. Karena ilmu itu datang dari siapapun, si pembawanya, si penyampainya itu harus dihormati. Ini terlepas dari saya sebenarnya agak berat untuk bicara semacam ini. Ini karena menyangkut saya yang menyampaikan. Tapi itu tidak hanya untuk saya dan siapapun, tapi untuk semuanya sebenarnya. Oleh karena itu kita yang kedua sekarang, kalau wafil hadis masail ada beberapa masalah. Masalah yang pertama adalah adab pencari ilmu atau sopan santun pencari ilmu. Yang kedua ini adalah arsyadal hadis ila ba'di adabil alim ma'a salamidih. Hadis ini menurut As-Saidan memberikan petunjuk kepada seorang alim bersama-sama dengan para muridnya, para santrinya. Di sini disebutkan misalnya fayam bagi lil alim ayyatawadhu'a. Seyogianya, sebaiknya, seharusnya seorang alim itu bertawadhu. Wa yuhlima 'ala sa'il, dan dia berlaku santun, memberlakukan secara santun kepada si penanya. Wa in tajawaza ma yajibu alaihi minat ta'dim wa takrim. Meskipun si penanya itu kadang-kadang melampaui apa yang seharusnya dia memuliakan kepada gurunya. Wa min ajabihi annahu idza su'ila an syai'in lam ya'lamhu falyakul la a'lamu. Dan di antara sopan santunnya si guru tadi, si alim tadi, karena alim seperti apapun, orang itu tidak akan mengetahui semua hal. Ada justru hal-hal tertentu dia tahu dari orang yang tidak diperkirakan bisa jadi. Oleh karena itu, kalau dia tidak tahu, idza su'ila an syai'in lam ya'lam, kalau dia ditanya soal yang dia tidak tahu, sebaiknya dia mengatakan la a'lam, saya tidak tahu. Atau karena kali itu tidak tahu, akan saya carikan jawabannya dengan membaca buku-buku atau kitab-kitab yang ada. Dan keadaan itu disebutkan oleh As-Saidan, wala yang kusudzalik mimma kanatihi. Itu tidak akan mengurangi harkat dan martabatnya sebagai seorang alim. Jadi jangan pernah malu seseorang itu, siapapun dia, kalau tidak tahu, untuk
menyatakan tidak tahu. Wa qad kana dzalika min hadyis salaf. Inilah hal yang merupakan petunjuk, bimbingan dari para ulama masa lalu. Biasanya yang disebut ulama salaf itu adalah ulama yang dekat dengan sahabat, dengan tabi'in, yang sehingga mereka mendapatkan pengetahuan itu tidak jauh dari Rasulullah SAW. Di sini selalu dinyatakan misalnya kama yuhsinu bihi ayyuksira min ilqa'is su'al wal jawab ala thalib. Sebagaimana baiknya seharusnya guru itu memberi kesempatan kepada para muridnya untuk bertanya jawab ala thalib, kepada pencari ilmu. Wa huwa uslubun ta'limiyyun nafi'un aksaru minhum Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mu'adz radhiyallahu anhu. Inilah hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Dan jangan lupa yang namanya soal jawab di dalam menyampaikan pengetahuan, di dalam menyampaikan ilmu, itu tidak selalu bersoal dan berjawab dalam pengertian dari dua belah pihak. Gurunya sendiri juga dapat meng-create, menciptakan soal apa yang akan dibahas. Sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu itu merupakan jawaban dari soal yang akan disampaikan itu. Seperti As-Sa'idan sendiri, sebelum beliau menyampaikan penjelasannya, dia menyatakan fihi masail. Itu artinya dia mencoba untuk memancing pertanyaan dari para pembacanya, para pendengarnya. Ini ada beberapa masalah. Masalah yang pertama kemarin soal sopan santunnya pencari ilmu, sekarang sopan santunnya yang menyebarkan ilmu, yang mentransfer pengetahuan. Nah, ini dalam keadaan yang seperti ini biasanya disebut dengan monodialogis, yaitu ya ada dialog, tapi dia sendiri yang menciptakannya. Pertanyaannya dari dia, jawabannya juga dari dia. Seperti ini juga begitu. Ada beberapa pertanyaan, 1, 2, 3, 4, bahkan banyak sekali beliau menyampaikan pertanyaan terhadap hadis yang kedua ini. Dan beliau mencoba untuk menjelaskan satu persatu. Dan ini kita baru mendapatkan penjelasan yang kedua. Itu beliau terinspirasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan sesuatu seperti kemarin. Rasulullah itu ketika menyampaikan hadis yang kedua ini kan beliau bertanya kepada Sayyidina Umar, apakah engkau tahu Umar siapa tadi yang datang? Gitu. Nah, itu kan sesungguhnya pertanyaan itu menjadi pertanyaan para anggota majelis. Tapi beliau yang menuntunnya. Kamu tahu enggak siapa tadi yang datang? Lalu beliau yang tanya, beliau yang jawab sendiri. Karena Umar jawabannya sangat sopan kepada Rasulullah bahwa yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Gitu. Kan Rasulullah bertanya kepada Umar. Umar itu yang ditanya. Umar jawabnya yang ditanya jelas tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Karena yang bertanya itu Rasulullah. Seperti ketika Rasulullah
itu apa namanya diminta penjelasannya tentang hari kiamat itu, Rasulullah jawabnya mirip seperti itu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu namanya monodialogis. Jadi dialog tapi dilakukan oleh seorang. Rasulullah sering bertanya begini, misalnya kepada Mu'adz bin Jabal, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad? Mu'adz, kamu tahu enggak hak Allah yang menjadi kewajiban hambanya? Dan pada saat yang lain Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna minal muflis? Kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut itu? Nah, gitu. Atadruna minal muflis? Kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut itu? Itulah cara mengajar, sehingga ini juga pernah saya dengar dan saya baca dari Hannah Arendt yang menyatakan bahwa berpikir, yang disebut dengan berpikir itu yang paling sederhana adalah dialog antara aku dan diriku. Dialog antara me and myself. Itu berpikir yang permulaan itu seperti itu. Sehingga kalau kita mau memutuskan sesuatu, kita harus berpikir, itu berpikir kita bisa dimulai dari dialog antara diri kita dengan antara aku dan diriku. Nah, itulah berpikir yang paling sederhana. Karena kalau sudah ada orang lain namanya musyawarah, dialog yang melibatkan banyak orang itu namanya musyawarah. Musyawarah itu sebenarnya dialog. Itulah yang di dalam Al-Quran disebut dengan mujadalah bil ihsan. Dialog dengan cara yang santun. Dan selanjutnya disebutkan dengan wakadzalika yustahsanu anna ayyunabbiha talamidatahu ala qawaidil ilmi wa usulil masail talaban linaf'ihim. Dan bagus juga bahwa guru itu mengingatkan kepada muridnya tentang kaidah-kaidah atau dasar-dasar keilmuan dan masalah-masalah yang bisa muncul di dalam ilmu itu, supaya mereka mendapatkan banyak manfaat dari itu. Karena ilmu itu sesungguhnya bersumber dari pertanyaan. Kita bisa tahu sesuatu, dan sesuatu yang kita ketahui bisa lebih banyak manakala pertanyaan yang kita punya itu lebih banyak. Dan pertanyaan yang banyak itu jangan sekali-sekali kita mengabaikannya, karena mengabaikan itu berarti kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Kita terus mencarinya. Dan selanjutnya inilah yang ingin saya gambarkan penjelasan lebih lanjut tentang hadis itu isinya apa sih? Kandungannya hadis itu mengenai apa saja? Ini hadis ini mengenai 4 pokok soal yang besar. Yang pertama adalah ini dari Islam dulu. Kemudian yang kedua tentang iman. Yang ketiga tentang ihsan.
Lalu selain 3 hal yang pokok ini, ada 1 hal pokok lagi, yaitu amaratus sa'ah, atau min amaratis sa'ah. Apa itu artinya? Yang pertama, hadis itu menjelaskan tentang Islam. Islam itu intinya dari banyak para penafsir hadis ini, pensyarah, biasanya kalau hadis disebut pensyarah hadis ini, kalau Al-Quran itu penafsir, kalau hadis ini pensyarah. Yang pertama tentang Islam, yang oleh banyak pensyarah, terutama yang 3 yang kita pergunakan secara garis besar untuk mendapatkan penjelasan itu, misalnya dari Imam Nawawi sendiri, dari penyusun kitab Al-Wafi, kemudian dari Ibnu Daqiqil Aid, beliau menyatakan bahwa Islam itu al-amalu zahir. Islam itu mengamalkan agama dari sisi yang lahir, physically, yang dilakukan oleh fisik. Coba kita runut satu persatu. Syahadat, kan Islam itu dirumuskan ada 5 rukunnya tadi. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu amal zahir, yaitu merupakan amal yang dilakukan oleh lisan kita, berbentuk verbal, berbentuk kata-kata. Itu syahadat. Kemudian sholat. Sholat itu juga al-amalu zahir. Sholat, syahadat, sholat, puasa. Puasa juga al-amalu zahir. Lagi berikutnya lagi apa? Zakat, syahadat, sholat, puasa, zakat juga zahir. Kemudian terakhir haji juga zahir. Semuanya zahir Islam yang ditunjuk itu. Oleh karena itu, karena sifatnya zahir, nanti kita akan ketemu, saya coba untuk saya tampilkan bagaimana Al-Quran menjelaskan soal kaitan antara iman dan Islam. Karena iman itu al-amalul batin. Amal batin. Bedanya amal zahir dan amal batin itu adalah kalau yang zahir itu sangat terpengaruh, bisa terpengaruh oleh orang lain. Tapi kalau amal batin agak susah. Karena amal batin itu nggak ada yang bisa memaksakan. Amal batin itu harus muncul dari dirinya sendiri. Amal batin itu. Dia sangat bebas dan kebebasannya itu tidak ada yang bisa memaksa. Beriman itu percaya. Orang percaya, tidak percaya, itu tidak bisa dipaksa. Tapi kalau sholat, tidak sholat, bisa. Oleh karena itu kalau anak atau cucu kita itu sudah berumur 7 tahun nggak sholat, bisa dipaksa, bisa disuruh. Tapi kalau iman, supaya dia beriman, itu nggak bisa dipaksakan. Karena batin seseorang itu adalah kebebasan. Kemudian yang berikutnya lagi, al-ihsan. Ini yang paling tinggi. Karena ini perpaduan dari dua-duanya. Islam dan iman itu puncaknya adalah di ihsan, di akhlak. Bagaimana rumusannya? Dulu sudah pernah kita bahas ketika kita menerjemahkan hadis. Nanti juga ada rumusan-rumusan yang pensyarah terhadap hadis ini, bagaimana rumusannya.
kita akan bisa pahami bersama-sama. Dan yang keempat adalah amaratus sa'ah atau min amaratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Apa kaitannya tanda hari kiamat dengan yang tiga itu? Kalau paling mudah kaitannya dengan soal agama sebenarnya. Karena agama itu ada tiga susunan itu, tiga tingkatan itu. Artinya ketika orang melakukan sesuatu yang dia lakukan itu bisa jadi di dalam perjalanan waktu itu dia lengah. Nah, tanda-tanda bahwa hari kiamat itu sudah dekat, itu sesungguhnya Rasulullah bermaksud mengingatkan kepada kita terhadap agama ini yang merupakan satu-satunya bekal kita di dalam menghadapi hari kiamat nanti, supaya jangan sampai terlengah. Nah, itu maksudnya. Oleh karena itu, mari kita bahas kelanjutannya sekarang di sini. Ini yang pertama, penjelasan dari Al-Wafi. Al-Wafi menjelaskan gini. Islam itu akidah dan amal. Nah, ketika beliau bilang begini ini, artinya iman tercakup di dalam Islam itu. Karena tidak bisa sebenarnya antara iman dan Islam itu terpisah, itu nggak bisa di dalam pengamalannya. Karena apa yang kita amalkan itu harus bersumber dari keyakinan, dari keadaan batin yang meyakini rukun iman yang 6 itu. Nah, tapi ketika menjelaskan memang bisa dijelaskan secara terpisah. Untuk kepentingan penjelasan bisa seperti itu. Atau bisa jadi dalam keadaan tertentu orang itu antara akidahnya dan amalnya bisa berbeda. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Al-Wafi ketika terjadi perbedaan dan perbedaannya itu seperti apa, maka konsekuensinya seperti apa. Oke. Al-Wafi menjelaskan begini, tidak bermanfaat amal tanpa akidah. Ini baru mulai pertama. Beliau menjelaskan, kalau ingin berislam yang benar, itu harus dua-duanya. Ada akidahnya yang tersebut di dalam rukun iman, dan ada amalnya yang tersebut di dalam rukun Islam. Karena apa? Tidak bermanfaat amal yang tidak didasari oleh akidah. Akidah itu iman itu. Sebagaimana tidak ada wujudnya iman tanpa amal. Kan tempo hari kita sering mendengar banyak penjelasan tentang batin seseorang itu percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak menyembah Tuhan, tidak pernah memuji Tuhan. Jadi itu di sini menurut Al-Wafi itu tidak ada wujudnya kepercayaan itu, karena kepercayaan dan pengamalan itu harus jadi satu. Ketika tidak jadi satu, ya ini menurut beliau tidak bermanfaat amal tanpa akidah, tanpa keyakinan, sebagaimana tidak ada wujudnya iman tanpa amal. Oke, itu penjelasan dari Al-Wafi. Oleh karena itu, Al-Wafi mengungkapkan perumpamaannya di sini secara metafor. Karena hadis ini ada ungkapan-ungkapan yang sangat metafor. Nanti akan kita bahas.
Islam itu ibarat bangunan dengan 5 fondasi. Syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu fondasi yang berupa bangunannya. Tapi di bawah fondasi itu ada landasan yang lebih kokoh lagi, yang disebut dengan iman itu. Oleh karena itu beliau mencoba untuk merumuskan berdasarkan kajian beliau terhadap Al-Quran, terhadap As-Sunnah, ini pada ruang yang ketiga ini. Beliau mengatakan mengait rukun, baik itu rukun Islam maupun rukun iman, baik itu akidah maupun amalan. Beliau menyatakan begini, melaksanakan seluruhnya, yaitu melaksanakan akidah dan amal, itu dapat disebut sebagai seorang muslim yang sempurna imannya. Kalau di masjid beberapa kali kita menemukan ada 2 istilah di dalam Al-Quran. Al-mu'minuna haqqo, orang beriman yang benar. Atau yang terakhir yang kita bahas itu disebut dengan al-mu'min as-shadiq, seorang mukmin yang benar. Yang kaitannya shadiq ini artinya sesuai, jujur antara hatinya dan lisannya itu serta anggota badannya itu seiring, sama. Itu yang biasa kadang-kadang kita sebut inline. Lalu poin yang kedua, beliau menyatakan begini, meninggalkan seluruhnya, seluruh rukun iman, rukun Islam ditinggalkan semua, itulah yang disebut kafir. Saya kadang-kadang ada pernah orang yang bertanya itu, apakah kafir itu enak ya kita katakan? Itu firman Allah. Kalau yang nggak boleh itu, kata kafir itu kita pergunakan untuk memutuskan seseorang. Misalnya ada orang yang bernama A, kita sebut orang yang di hadapan kita yang bernama A itu kafir. Tidak seperti itu. Biarlah Allah sendiri yang. Tapi ini adalah pengetahuan. Jadi Allah memberitahu kepada kita. Oleh karena itu kita supaya punya pengetahuan bagi diri kita ini, kalau meninggalkan seluruh rukun iman dan rukun Islam itu artinya kafir. Supaya kita tidak meninggalkannya. Yang tidak boleh itu mengkafirkan orang lain. Biarlah itu urusan Allah sendiri. Kemudian yang kedua, meyakini seluruhnya tapi meremehkan salah satu selain syahadat, meremehkan sholat. Alah sholat tidak juga nggak apa-apa. Tapi dia syahadat juga. Zakat itu enggak penting lah, orang sudah kaya-kaya semua zakat. Haji itu kan di Mekah jauh, enggak perlu itu. Apalagi kalau semuanya itu diremehkan karena malas, itu menurut Al-Wafi disebut orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang rusak agamanya. Orang yang beragama dengan tidak sebagaimana mestinya. Karena agamanya telah rusak. Kemudian melaksanakan rukun demi orang. Orang itu bisa penguasa, bisa orang tuanya, bisa mertuanya, bisa orang yang ditakuti. Ditakuti dalam pengertian disegani begitu. Melaksanakan
melaksanakan rukun semuanya itu demi orang tanpa keimanan. Karena yang fisik itu bisa terpengaruh oleh pekewuh misalnya, oleh segan, oleh takut, yang fisik itu, yang amalu zahir tadi. Tanpa keimanan, jadi dia karena segan melaksanakan rukun itu, tapi tidak didasari dengan hati yang iman. Itu namanya munafik. Yang satu lagi tidak disebutkan oleh Al-Wafi, yang kemarin kita kaji di masjid itu. Namanya taqiyah. Menampakkan zahirnya itu seperti yang diharapkan oleh penguasa yang sangat ditakuti dan bisa beresiko terbunuh gitu. Itu namanya taqiyah. Lahirnya tidak, tapi imannya sangat kuat. Nah, itu begitu. Baik, kita lanjutkan, ini waktunya sudah dulu ya, sebelum ini, sebelum Al-Quran, nanti akan saya kaitkan dengan Al-Quran. Nah, jadi kan tadi ada 4 soal, Islam, iman, ihsan, lalu yang terakhir min amaratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Sekarang ihsan. Ihsan itu rumusannya kan panjang, lalu dibuat rumusan pendek dan lebih pendek lagi karena saya singkat di sini. Al-Wafi menyebutkan ihsan itu sebenarnya khusyuk di dalam ibadah. Khusyuk itu artinya punya kesungguhan, maknanya bisa banyak itu. Ada di dalamnya ada kesungguhan, ada fokus, ada perasaan yang tadorru namanya. Di dalam bahasa Jawa tadorru itu DP-DP, di dalam bahasa Indonesia ya mengiba-iba, itu khusyuk di dalam ibadah, memperhatikan hak Allah, bahwa apa yang kita lakukan ini untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Karena itu kita memperhatikan haknya, serta ada yang ketiga adalah sadar bahwa kita sedang diawasi oleh Allah. Sadar adanya pengawasan Allah, keagungan Allah, dan kebesarannya. Itulah yang disebut dengan ihsan. Jadi ketika beribadah itu unsur-unsur ini ada. Ada khusyuk, ada memperhatikan hak Allah, ada kesadaran bahwa dalam pengawasan, kesadaran akan keagungan dan kebesaran Allah. Itulah yang disebut dengan ihsan. Bahkan tidak dalam ibadah saja. Dalam penjelasannya diperluas di dalam muamalah. Ketika kita menolong orang lain, itu karena kita memperhatikan hak dia sebagaimana diperintahkan Allah. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu dalam pengawasan Allah. Apa yang kita lakukan itu karena mengagungkan Allah. Seperti korban itu kan, kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Kulu minha, fakulu minha. Makanlah sebagiannya. Wa at'imul ba'isal fakir. Dan berikan selebihnya kepada orang yang fakir. Itu kan kita sedang berbagi. Tapi ketika kita dalam berbagi itu, kita ada di dalam kerangka keagungan dan kebesaran Allah. Oleh karena itu kita berkorban. Berkorban itu artinya cara untuk mendekat kita kepada Allah. Itu di situ ada nilai ihsan juga.
sedekah, amal jariah, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya tanda-tanda hari kiamat. Beliau menyatakan begini, tak seorang pun diberitahu tentang hari kiamat. Bahkan malaikat, apalagi jin, apalagi setan, apalagi iblis. Nggak ada yang diberitahu. Oleh karena itu, kalau ada orang cerita bahwa hari kiamat itu akan jatuh pada hari tertentu, itu bohong. Jadi berdasarkan penjelasan ini dan hadis yang dinukil oleh Al-Wafi, siapa yang cerita hari kiamat akan terjadi kapan, bohong dia. Hanya tandanya Rasulullah SAW diberitahukan. Oleh karena itu Rasulullah memberitahukan kepada kita tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda hari kiamat itu diungkapkan di dalam hadis itu secara metafor. Sehingga harus ditangkap apa substansi maknanya. Nah, ini Al-Wafi mencoba untuk mengemukakan kepada kita substansi yang dia tangkap. Tanda-tanda hari kiamat itu apa? Pertama adalah rusaknya zaman dan terjadinya dekadensi moral. Artinya moral itu sudah terbalik-balik. Apa yang oleh Rasulullah, oleh para rasul-rasul sebelumnya diajarkan sebagai yang baik, karena rusaknya zaman berubah menjadi dianggap yang buruk. Jadi terbalik. Kemudian yang lainnya lagi, ada yang diungkapkan, Anda akan melihat ada seorang budak yang melahirkan tuannya. Di situ diartikan oleh Al-Wafi bahwa anak atau generasi pada saat itu adalah pembangkang pada orang tua. Hingga perlakuan anak kepada orang tuanya itu seperti perlakuan tuannya terhadap budaknya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ada banyak anak yang misalnya ada kasus-kasus, meskipun ya tidak banyak sebenarnya. Ada kasus-kasus yang sering kita dengar hanya untuk sekedar mendapatkan warisan. Seorang ibu dibunuh begitu saja, bahkan tidak warisan. Hanya 5.000 rupiah ibunya diikat. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ini artinya sudah sama seperti yang diceritakan oleh Al-Wafi. Yang berikutnya adalah keadaan terbalik. Urusan yang layaknya adalah diserahkan kepada orang yang berilmu, yang santun, yang baik, tapi diserahkan oleh orang-orang itu kepada orang bodoh, fakir, dan buruk. Misalnya soal kepemimpinan. Jangan lupa, ya kita bisa melihat sendiri keadaan sekarang. Seorang yang hidupnya itu penuh dengan belepotan dosa, tapi menjadi pemimpin, menjadi pengelola urusan orang banyak. Dan ketika memimpin bukan sudah bertobat, tapi masih dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di negeri kita tidak seperti itu. Kemudian manusia dipenuhi dengan kesombongan,
kemewahan yang dipamerkan kepada orang lain. Sudah miskin, pamer kemewahan pula. Karena tidak bisa punya modal untuk bermewah-mewah, lalu dia merampok uang negara, uang lain dari yang tidak halal, dan dengan cara yang tidak bermoral. Itulah kalau keadaan sudah seperti itu, tanda-tanda kiamat sudah datang. Demikian untuk sementara, sampai di sini dulu, karena jam telah menunjukkan pukul 20.20 dan nanti ada sedikit waktu saja, barangkali satu pertanyaan saja untuk bisa kita bahas bersama-sama supaya tidak terlalu malam, karena besok banyak rekan-rekan yang harus masih bekerja. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita ikuti bersama tausiah dari kiai kita Bapak Ahmad Fadil Sumadi tentang mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, mahwal sa'ah. Ada 4 tadi yang diuraikan oleh beliau. Seperti tadi yang sudah disampaikan, mungkin ada diskusi atau pertanyaan, monggo dipersilahkan. Monggo, Pak Wir, ada? Ya kalau sudah jelas semua ya selesai bisa. Oh iya. Cukup? Yes, cukup. Oh cukup. Yeah. Mungkin yang lain ada Pak Hamzah mungkin atau Pak Edi seperti biasa. Monggo Pak Edi, mic-nya dihidupkan Rumiyin Pak Edi. Belum dihidupkan Pak Edi mic-nya. Halo Pak Edi. Ya, halo. Oke, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan, orang berislam tapi Islamnya KTP. Kemudian dia akan melakukan sebagai orang Islam. Mungkin ada sholat, ada dan sebagainya. Apakah orang itu perlu membaca syahadat dan perlu disaksikan dan harus mendapat penghargaan bahwa dia masuk Islam? Padahal Islamnya itu adalah sudah naturalisasi. Tapi dia belum pernah ke masjid, belum pernah sholat. Ya mungkin kalau baca syahadat ya kepleset-pleset udah pernah. Nah ini apa perlu diberikan pembacaan syahadat dan perlu ada saksi? Begitu, terima kasih. Ini kebanyakan kejadian kan di desa-desa atau di kampung-kampung. Baik, cukup? Monggo, okay. Pak moderator. Okay. Dipersilakan langsung saja. Ya baik, saya tampilkan lagi, saya meminjam penjelasannya dari kitab Al-Wafi. Menurut Al-Wafi dapat dicek dari ruang yang ketiga itu. Orang Islam itu kan tadi yang pertamanya akidah dan amal. Dia tidak ada akidah dan tidak amal, ya wallahu alam. Di sini tidak ada nih.
ini meninggalkan seluruhnya berarti ini kafir kategorinya. Tidak Islam, tidak punya akidah, tidak punya amalan Islami. Amalan Islami itu kan rukun Islam itu. Nah, kemudian kalau dia itu katakan saja keyakinannya ada kepada Tuhan, baru kepada Tuhan, kepada Rasulullah tidak. Itu kan tidak seluruhnya. Karena syahadat itu pernyataan dari keyakinan yang paling tidak itu dua. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Rasulnya. Nah, kalau tidak, pernyataannya itu tidak didasarkan kepada iman kepada Nabi Muhammad, ya tidak Islam juga, karena rukun Islam itu kan ada 5. 1, syahadat itu isinya 2. Nah, begitu. Jadi terlepas dari siapa orangnya, saya tidak melihat orang, saya hanya melihat pengetahuan kita berdasarkan apa yang kita kaji itu seperti itu. Kemudian yang apakah dia harus syahadat? Tidak ada keharusan orang untuk bersyahadat itu kalau dia tidak mau. Nah, kalau dia mau lalu tanya kepada kita bagaimana, ya kita siap untuk mendengarkan syahadatnya. Tapi kalau dia sendiri tidak mau, ya jangan dipaksa-paksa. Itu karena la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama itu. Karena untuk apa dipaksakan, wong qad tabayyana rusyd minal ghai. Wong agama dan yang tidak beragama itu sudah jelas. Nah, begitu. Enggak usah dipaksakan. Karena hati itu enggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa sholat, tapi hatinya tidak, kan enggak ada gunanya. Tadi, sebagaimana tidak bermanfaat amal tanpa akidah. Enggak ada gunanya. Enggak bermanfaat. Itulah Pak Edi, saya kira ini jamnya sudah tinggal sedikit, sudah jam 8:30. Jadi itulah, jadi sekali lagi berislam itu lahir batin. Lahir memang bisa didorong-dorong, bisa dipengaruhi, tapi batin itu adalah kemerdekaan seseorang yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, disilakan kepada mereka. Kalau memang mau kita fasilitasi, seperti di masjid kita kan sering ada orang yang setelah menjelang dewasa atau setelah dewasa dia ingin menjadi orang Islam, kita fasilitasi. Tapi kalau kita perlu datang ke rumah memberitahu satu persatu supaya Islam, jangan-jangan kita malah membuat keresahan. Islam itu tidak menghendaki keresahan. Demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuknya kepada kita. Padahal yang benar itu Allah sudah selalu memberikan petunjuknya. Hanya kita dapat selalu meraihnya apa yang ditunjukkan oleh Allah itu, sehingga kita dapat taufik. Kalau petunjuk yang kita harapkan itu taufik itu. Kesesuaian apa yang kita lakukan dengan apa yang Allah tunjukkan. Wallahu a'lam bishawab wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Edi tadi sudah Ya, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Alhamdulillah Cukup jelas. dengan begitu kita
telah melaksanakan rutinitas kita Senin pada malam hari ini. Sebelum kita tutup bersama, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil, Pak Yai. Terima kasih semuanya. Sami-sami. Ibu semuanya. Salam. Undur diri. Nggih, matur nuwun, matur nuwun.